Salam dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Meilan Kando dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG IAKN Ambon dan saya akan mempersembahkan video PPL 1. Selamat menonton. Terima kasih. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6 SD. Dengan materi berkomunikasi dengan Tuhan. Kegiatan pendahuluan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, harus luar biasa karena Tuhan sudah begitu baik. Nah, hari ini adik-adik semua hadir di saat ini. Oh, ada yang nggak hadirkan? Tidak mengapa, setelah kita yang hadir nanti tolong misalkan cek absennya sebentar ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, ke depan. Everybody stand up please. Dan sebelum berdoa kita akan menyanyi dulu ya adik-adik. Kita akan menyanyi lagu Bapakku datang menyembahmu di sini. 2, 3. Bapakku datang. Dear Lord Jesus, now we are ready to study His word. Is the only name. Amen. Ini. Oke, ketua kelas ada? Wakil ketua kelas? Ya, pimpin saja. Pimpin salah. Oke. Greetings. Thank you everybody, sit down please. Kalau siang itu tanya, pernahkah adik berdoa? Nah, pastinya. Nah, mengapa kita harus berdoa? Boleh? Oke. Jadi apa? Untuk bisa dekat dengan Tuhan. Apa lagi? Kenapa kita? Oke, datang. Supaya bisa bercerita dengan Tuhan. Ada lagi? Yang di sebelah sini lah. Angkat tangan. Ada? Oh, yang dijawab dari itu betul bahwa supaya orang lebih bisa bercerita dengan Tuhan dan juga kenapa perlu bercerita dengan Tuhan karena orang manusia lemah, kita butuh dengan Tuhan. Nah, apa yang dijawab dari itu betul. Nah, saat ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Apa tujuannya? Supaya nanti adik-adik paham tentang makna doa. Mengapa juga kita harus berdoa? Itu kita nanti akan paham. Kemudian kita akan belajar tentang doa Bapa kami dan kita akan melihat unsur-unsur doa di dalam doa Bapa kami. Ya, nanti juga adik-adik akan menulis sebuah doa pribadi. Ya, boleh ya? Kita akan menulis sebuah doa pribadi. Nah, sebelumnya silakan adik perhatikan video ini. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak pada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik, perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Videonya ya adik-adik. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku." Kegiatan inti. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang
menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan, dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti, mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana. Kita sudah menonton video tadi ya. Nah, di video tadi, bisakah adik-adik memberikan tanggapan kalian? Mengapa orang tersebut tidak mau menuruti orang-orang yang mau menolongnya? Boleh angkat tangan? Oke, Amora, silakan. Karena dia tahu Tuhan yang tolong. Oh, dia pikir dia tahu Tuhan kita mau tolong. Ada lagi? Kenapa? Oke. Yang kedua, soal 2. Apakah Tuhan mengerti maksud doa orang tersebut? Minerva? Dia mengerti. Kenapa dikatakan Minerva bilang Tuhan mengerti? Karena kata Tuhan tahu isi hati manusia. Kemudian jika kamu menjadi orang dalam cerita di atas, apa yang akan kamu lakukan? Jadi silakan. Ya apa? Berdoa sama Tuhan. Apa lagi? Kan tadi ceritanya bahwa ada seorang yang sementara banjir, dia naik ke atas atap. Kemudian datang pertolongan. Mari Jo, naik. Tapi dia sampaikan bahwa, oh, enggak, nanti Tuhan yang tolong. Datang lagi helikopter datang. Ayo naik. Kamu nanti mati, tenggelam. Tidak, nanti Tuhan yang tolong. Akhirnya dia mati. Dia mati dan dia bertemu dengan Tuhannya. Tuhan bilang, dengan Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolongkan kita? Tapi Tuhan sampaikan bahwa aku sudah menolong kamu lewat apa? Orang-orang yang datang menolong, ada helikopter yang datang. Ternyata Bapak itu pikir bahwa dia tidak mau ikuti orang-orang yang menolong itu karena dia pikir nanti Tuhan yang tolong pada secara langsung. Dia suka di Tuhan sebenarnya itu hujan. Dia suka Tuhan mendatang dengan dari langit datang turun angkat pada dia. Ternyata kadang-kadang seperti itu, kita berdoa, kita ingin supaya Tuhan yang ikuti kemauan kita. Bukan orang yang mau ikut kemauan Tuhan, tapi Tuhan yang ikut orang mau. Apakah itu baik adik-adik? Tidak, seharusnya kita yang mengikuti kehendaknya Tuhan ya. Oke. Nah, silakan adik dibaca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya.
dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Silakan membaca. Nah, jadi sudah membaca tadi ya untuk bahan kitab. Kita sudah belajar tentang makna doa di situ. Nah, ternyata doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi itu doa itu bukan main-main. Atau doa itu hanya sekedar dan bisa berdiri di depan ngomong-ngomong. Tapi doa itu adalah berhubungan dengan hati kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Nah, doa juga dilakukan karena kita menyadari bahwa kita manusia yang apa? Ya, lemah. Kita butuh Tuhan, ya. Oke, kita sudah belajar tentang makna doa. Nah, adik-adik, dalam doa di Matius 6 tadi tentang Bapa kami, ada unsur-unsur doa, ya. Jadi yang pertama waktu disampaikan seperti ini, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Unsur doa yang pertama adalah ketika berdoa kita ada kata sapaan. Sepertinya apa tadi kalau berdoa? Dear Lord Jesus, Tuhan Yesus yang baik, itu adalah bentuk kata sapaan. Atau orang berdoa, ya Bapa, itu sapaan tak? Atau berdoa, Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti kita menyapa Tuhan kita. Oke? Jadi dalam setiap doa yang pertama kali harus ada kata sapaan. Yang kedua, di dalam doa kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Sama seperti doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Itu semua adalah kemuliaan Tuhan. Contoh, lihat berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Tuhan yang berkuasa. Itu berarti jadi sementara menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, unsur yang ketiga apa? Di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami dikatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Setiap hari ini berdoa seperti apa? Tuhan, berikan aku kepandaian, berikan aku kekuatan, kesehatan Tuhan. Nah, itu adalah unsur doa bahwa kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan. Oke. Silakan baca Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Baca Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Sudah apa? Sudah. Ya, silakan dibaca. Kemudian setelah itu kalian akan lanjut dengan Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Ya, silakan dibaca dulu. Oke. Dapat Matius 6 ayat 9 sampai 13. Iya, silakan dibaca ya. Silakan Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Ketemu? Yuk. Jadi akan diskusi dengan mengerjakan LKPD ini. Jadi dalam lembar kerja ini, jadi akan mengerjakan lembar kerja. Jadi ini diskusi satu, ini saja kelompok 1, kelompok 2. Ya, adik-adik akan berdiskusi dengan teman, melakukan analisa terhadap Matius tadi, doa Bapa kami. Ya, unsur-unsur doa apa saja yang ada di Matius? Boleh? Seperti yang lalu yang sempat Mrs. jelaskan ya, cara mengerjakan LKPD-nya. Oke? Kemudian nanti Mrs. akan putarkan lagu. Adik-adik akan melihat ini dan adik-adik akan menganalisisnya dan menulisnya di sini. Oke? Ini LKPD-nya ya. Silakan. Susan, boleh makan yang mana? Silakan kerjakan. Ini adalah diskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD ya, yang ada. Silakan. Ini kelompok 1 dan ini ada kelompok 2. Silakan.
baca adalah siapa? Ayumi. Ayumi, kau berdua? Nata. Oke, silakan Ayumi bacanya di sini dan dibacakan hasil diskusinya. Baca yang kuat supaya teman-teman yang lain dengar. Hasil kuat Ayumi. Unsur doa apa? Unsur doa 1. Kemudian hasil kuat. Dua. Unsur doa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, silakan kelompok 2. Baca yang kuat ya Natal. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Unsur yang pertama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Unsur yang kedua. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Unsur yang ketiga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Unsur yang ketiga. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Unsur yang ketiga. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi yang disampaikan kelompok 1 dan kelompok 2, adakah perbedaan atau sama? Sama? Oh, sama. Oke, tepuk tangan semua. Nah, adik-adik sudah mengerjakan soal nomor 1. Sekarang silakan mengerjakan soal nomor 2 dengan memperhatikan lagu ini. Ini soal kita lagu.
kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan karena sebagai manusia kita tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih adik-adik untuk diskusinya. Dan nanti untuk LKPD-nya dikumpul pada Miss ya, misalkan bagi nilai ya. Nah, adik-adik. Oke, adik-adik, waktu ya yang ada sudah, silakan ditempelkan yang sudah. Ya. Tempelkan saja di atasnya. Di atas kali ya, bisa? Siapa yang tahu? Bisa tunjuk di mana? Coba tempelkan. Nah, iya, tempel di situ. Silakan. Iya. Silakan. Kalau sudah silakan ditempelkan. Ayo, yang lain silakan. Nah, sampai menunggu yang lain, yang sudah. Ada yang bisa jawab nomor 1? Apa yang ada diketahui tentang doa? Amora? Apa? Doa bisa bercerita dengan Tuhan. Mengapa manusia perlu berdoa? Oke, Kelly? Kenapa perlu berdoa? Apa? Minta ampun ke Tuhan, hebat, betul. Tata, apa yang menjadi tujuan atau motivasi Tata berdoa? Agar supaya mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan ya. Oke. Ayumi, hal-hal apa yang Ayumi jangan biasa minta kepada Tuhan? Yang bisa minta kepada Tuhan? Apa? Hikmah. Ada lagi? Oke, kemampuan. Sudah? Baik kok, boleh jawab dulu ya Pak? Dan harus konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan semua. Susan sudah? Nomor berapa Susan? Nomor 5? Oke, kalau sudah silakan ya. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk tugas yang sudah dibuat, yaitu doa pribadi. Dan kita sudah belajar tentang doa. Doa itu kesimpulannya doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Alasan kita berdoa karena kita menyadari kita manusia lemah, kita butuh akan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menolong kita, ya. Dan untuk doa sendiri ada kurang lebih ada 3 unsur doa. Yang pertama adalah memiliki kalimat apa? Sapaan. Kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketiga apa? Menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Kita sudah belajar itu semua. Kita akan tutup ibadah kegiatan belajar kita saat ini. Silakan, everybody stand up please. Amora akan berdoa. Bagaimana Amora? Doa pulang, sebelum berdoa kita akan menyanyi dulu satu lagu ya. Kita diadili. Kita akan kegiatan penutup. Penugasan, silakan menulis doa pribadi ya. Ada sapaan, jangan lupa ada sapaan kepada Tuhan. Ada penyataan kemuliaan Tuhan. Dan nanti ada permohonan kebutuhan kita atau keinginan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi doa ini silakan ada dia membuat doa kepada Tuhan, doa pribadi. Dengan 3 unsur.
Pipin. Greetings. Good.